Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa channel YouTube Ben Cetho dimanapun Anda berada. Sebelum saya lanjutkan narasi ini, saya minta dukungan nyata dari Anda untuk sekedar menekan tombol subscribe dan like agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri 26.000 lebih manuskrip kuno Nusantara di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Nenek moyang kita sebelum diketemukannya mesin ketik, komputer, dan internet seperti sekarang suka mendokumentasikan peristiwa, ilmu, dan falsafah hidup dalam bentuk naskah yang kita sebut sebagai manuskrip. Manuskrip ini biasanya ditulis dalam aksara kuno sesuai asal wilayah masing-masing. Ada yang ditulis menggunakan huruf Jawa Hanacaraka, menggunakan aksara Batak, aksara Sunda, dan masih banyak lagi. Ketika agama Islam memulai memasuki Nusantara, manuskrip juga banyak ditulis menggunakan huruf Arab. Yang ditulis juga sama, seputar sejarah, ilmu leluhur, dan juga falsafah hidup mereka. Namun sayangnya manuskrip kuno tersebut tak semuanya bisa disimpan oleh pemerintah yang sekarang dan bebas kita akses untuk dipelajari. Kemanakah manuskrip kuno tersebut menghilang? Sebenarnya tidak menghilang, lebih tepatnya tercecer di banyak negara. Ada yang tercecer di Malaysia, ada yang tercecer di Inggris, dan paling banyak ada di Belanda. Di Belanda sendiri ada sebuah universitas yang memiliki perpustakaan cukup besar yang menampung manuskrip kuno Nusantara dengan sangat lengkap. Karena di sana tersimpan 26.000 lebih manuskrip kuno Nusantara. Perpustakaan tersebut adalah perpustakaan Universitas Leiden yang menjadi jendela untuk melihat masa lalu Nusantara. Di sana adalah tempat tersimpannya naskah-naskah kuno hingga mencapai 26.000 lebih naskah. Bahkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia saja hanya memiliki sekitar 10.300 manuskrip saja. Itu pun sudah hasil dari ambil sana sini. Maksudnya yang tercecer di perpustakaan daerah yang dimiliki bupati, yang dimiliki gubernur, yang dimiliki rakyat sudah dijadikan satu dalam satu arsip nasional. Jumlahnya ternyata tidak ada setengahnya dibandingkan dengan yang disimpan oleh Belanda. Sangatlah mengherankan ketika kita tahu naskah-naskah kuno negara kita justru dimiliki oleh negara asing. Padahal dalam naskah tersebut berisi banyak ilmu dan informasi, meliputi sejarah, ilmu spiritual, ilmu politik, dan ilmu sosial. Dan tidak ketinggalan pula ilmu keagamaan, ilmu budaya, mantra-mantra kuno, ilmu tata kota sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, sastra kuno Nusantara, ratusan surat-surat Kartini, bahkan lukisan-lukisan Kartini pun disimpan di Leiden. Bahkan menurut Profesor Karel Stolker, rektor dari Universitas Leiden, saking banyaknya manuskrip kuno yang disimpan di sana, jika dijejer panjangnya bisa mencapai 12 km. Sangat banyak sekali tentunya. Lalu muncullah banyak pertanyaan. Kenapa naskah-naskah kuno kita malah banyak berada di Belanda? Mengapa Belanda menyimpannya sampai sekarang? Ada kepentingan apakah? Mengapa pemerintah tidak memulangkan naskah-naskah tersebut ke Indonesia? Bukankah dari naskah-naskah tersebut bisa saja sejarah dan jati diri bangsa Indonesia terungkap dengan lebih jelas? Dan pertanyaan yang paling menggelitik adalah, seperti apakah manuskrip kuno Nusantara sampai dulu penjajah Belanda rela memboyongnya ke negara mereka sehingga menumpuk puluhan ribu jumlahnya? Pertanyaan selanjutnya,
Belanda memboyong naskah-naskah kuno tersebut untuk disimpan saja alias diarsipkan, ataukah ada maksud yang lebih penting dibandingkan sekedar mengarsipkan data-data dari wilayah jajahannya? Mungkinkah ada ilmu penting yang tertera di dalam 26.000 lebih manuskrip kuno tersebut sehingga Belanda rela menyediakan ruangan yang luas untuk menyimpannya dan menggelontorkan dana tak sedikit untuk biaya perawatannya. Akan tetapi merawat 26.000 lebih manuskrip kuno itu tidaklah mudah, sebab leluhur kita dulu menuliskan pengetahuan dan data-data mereka ke dalam lembaran-lembaran yang terbuat dari daun lontar dan daun nipah. Ada juga yang terbuat dari kulit. Jika tahunnya agak sedikit modern atau sekitar era revolusi industri, barulah ditulis dalam bentuk buku berbahan kertas. Itu pun kondisinya sudah rapuh. Makanya biaya perawatan di sana tidaklah murah. Bagaimanakah naskah-naskah kuno Nusantara tersebut mencapai negeri Belanda? Pada tahun 1575, Universitas Leiden dibangun karena Belanda sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan. 12 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1587, perpustakaan Leiden resmi dibuka. Perpustakaan ini kemudian digunakan untuk mengarsipkan berbagai dokumen penting yang didapatkan oleh Belanda. Pada tanggal 27 Juni 1596, koloni Belanda pertama berhasil berlayar dan berlabuh di Banten. Koloni pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tentu saja mereka datang ke Banten untuk berdagang. Hasil bumi tanah Sunda mereka angkut, kemudian mereka bawa pulang ke Belanda untuk dijual dengan margin keuntungan yang menggiurkan. Aktivitas perdagangan ini kemudian dinaungi oleh sebuah perusahaan raksasa bernama VOC yang berdiri di tahun 1602. VOC ini sebenarnya adalah perusahaan publik yang dibentuk oleh para pemegang saham dari East India Company, perusahaan dagang dengan komoditas produk hasil bumi dari India. Jika East India Company dimiliki oleh para globalis dari Inggris dan beroperasi di India, maka VOC adalah anak perusahaan mereka yang beroperasi di Belanda, Indonesia. Masih ingat siapa klan keluarga yang pertama memodali East India Company? Siapa lagi kalau bukan klan keluarga Rothschild. VOC datang ke Nusantara dengan membawa banyak armada laut. Ketika kembali ke negaranya, kapal-kapal mereka tak hanya membawa hasil bumi untuk dijual kembali, tetapi mereka juga membawa dua hal penting yang didapat dari Nusantara, yakni peta-peta yang dibuat selama pelayaran dan manuskrip-manuskrip kuno di Nusantara. Untuk apakah manuskrip kuno ini diborong? Tak hanya memborong naskah-naskah kuno Nusantara, Belanda juga kemudian membuat kamus bahasa pribumi di Nusantara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Ada kamus bahasa Jawa Belanda, kamus bahasa Bugis Belanda, kamus bahasa Sunda Belanda, dan masih banyak lagi. Tujuan dari dibuatnya kamus ini adalah supaya para akademisi Belanda bisa mempelajari isi dari naskah-naskah kuno yang diborong itu tadi. Tak jarang pembuat kamusnya juga seorang misionaris atau penyebar agama Kristen di Hindia Belanda, seperti contohnya Benjamin Mattes dan J.H. Newman. Di Universitas Leiden, manuskrip-manuskrip kuno ini kemudian diajarkan kepada orang-orang Belanda sebelum mereka dikirim untuk bekerja di Hindia Belanda, bekerja sebagai pegawai VOC tentunya. Menurut manuskrip kuno ini, mereka belajar tentang bahasa, sejarah, adat istiadat, dan juga budaya pribumi Nusantara. Christian Snoep Horgrons adalah salah satu guru besar yang menjadi dosen bagi para pegawai VOC Belanda sebelum mereka dikirim bekerja di Nusantara.
Menurut Frances Gouda dalam bukunya Dutch Culture Overseas mereka, yakni para calon pegawai VOC untuk Hindia Belanda atau Indonesia harus merasakan pendidikan modern yang menyerap kurikulum akademis yang kaya dan beragam, yang memadukan mata kuliah seperti geografi, sejarah, dan agama-agama di Indonesia, juga hukum Islam dan hukum adat, prinsip-prinsip bahasa, baik bahasa Melayu ataupun Jawa, maupun bahasa pribumi yang lainnya. Bahkan di Universitas Leiden dulu ada jurusan yang bernama jurusan Indologi yang khusus mempelajari banyak hal tentang Indonesia. Setiap kali armada Laut Belanda mendatangi Hindia Belanda, ketika pulang mereka kerap memborong naskah-naskah kuno yang berhasil mereka temukan dan mereka dapatkan dari penduduk setempat. Sampai pada akhirnya terkumpullah 26.000 lebih naskah-naskah kuno tersebut. Ketika Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 10.300 naskah kuno itu saja. Itu pun sudah naskah-naskah kisah yang tidak sempat dibawa atau ditemukan oleh Belanda. Jumlah ini sangatlah jauh bila dibandingkan dengan jumlah yang dimiliki oleh Belanda. Lalu, kenapa pemerintah tidak memulangkan 26.000 manuskrip kuno tersebut ke Indonesia? Menurut Sri Sulasih, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pihak Indonesia mengalami kesulitan saat memulangkan naskah-naskah tersebut, sebab manuskrip tersebut sudah dibeli di luar negeri. Mereka telah menginvestasikan banyak uang untuk membeli naskah tersebut. Lalu, mengapa Belanda sampai rajin memboyong 26.000 lebih naskah ke Leiden dan menyimpannya? Apakah yang mereka pelajari hanya sebatas sejarah, ilmu tata kota, ilmu budaya, dan filsafat Nusantara? Ataukah ada mistis dan ilmu spiritual penting yang juga mereka pelajari dari naskah-naskah tersebut? Jangan lupa, banyak dari anggota VOC yang juga menjadi member dari Secret Society. Sudah rahasia umum bila Secret Society mempelajari beragam ilmu spiritual dan esoteris kuno. Berikut filsafat, mistik, dan sihir yang menggiringnya. Banyak literasi yang mengatakan bahwa sumber ajaran dari Secret Society adalah ilmu spiritual dari Mesir kuno. Tapi bagaimana jika ilmu-ilmu spiritual dan mistik tersebut juga dipelajari dari naskah-naskah kuno Nusantara? Salahkah jika kita bertanya demikian? Mengingat di Belanda banyak pengusaha global yang tergabung dalam VOC dan belajar di Secret Society. Sedangkan di Inggris sendiri ada East India Company yang jelas-jelas dimodali oleh klan keturunan Rothschild yang juga anggota dari sebuah Secret Society. Mungkinkah persebaran manuskrip itu terjadi di antara para elit-elit di balik perdagangan rempah-rempah dari India dan juga Nusantara? Sangat miris bukan? Ketika akademisi kita ingin mengkaji masa lalu Nusantara, mereka banyak yang harus pergi ke Belanda dulu demi bisa membaca naskah-naskah tersebut. Itu baru yang di Belanda. Bagaimana dengan yang di Inggris? Padahal menurut Peter B.R. Carey, seorang sejarawan Inggris, banyak sekali naskah-naskah kuno Nusantara tersebar di berbagai negara. Di Inggris saja diperkirakan ada 500-600 jenis naskah kuno yang tersebar di London, Manchester, dan juga Oxford. Lalu, apakah selamanya naskah-naskah kuno tersebut akan tersimpan di negara asing? Beruntunglah kita yang hidup di zaman ini, karena sekarang Leiden telah memberikan 20.000 duplikat naskah kuno tersebut ke Indonesia. Selain itu, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah bekerjasama dengan KIT-LV untuk mendigitalkan naskah-naskah kuno tersebut, sehingga generasi penerus bangsa bisa mengaksesnya melalui sistem repository atau
depository. Kapankah proses digitalisasi ini selesai? Dan apakah semua manuskrip kuno tersebut akan didigitalkan? Tentu ini pertanyaan yang jawabannya memerlukan kawalan dari kita. Percuma juga bila naskah-naskah kuno tersebut didigitalkan semua, jika tidak ada anak cucu bangsa yang bersedia mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, kemudian mempraktekannya dan menyebarkan ilmu tersebut ke sesama putra-putri bangsa. Sayangnya, yang terjadi di Indonesia sekarang adalah jurusan kuliah atau bidang ilmu yang khusus mempelajari naskah-naskah kuno Nusantara sudah sepi peminat. Selain itu, penjualan naskah-naskah kuno kepada pihak asing justru masih ada, seperti yang dikutip dari halaman perpusnas.go.id. Manuskrip kuno Nusantara yang berhasil dibuat versi digitalnya melalui website Perpustakaan Nasional Negara Indonesia pun saya lihat beberapa di antaranya sudah mulai mengalami kehancuran, sehingga tidak semua tulisan bisa dibaca. Menyimpannya dalam bentuk digital pun bukan jaminan aman selamanya. Kita tak bisa menjamin apakah selamanya listrik dan internet tersedia. Ilmu dalam bentuk fisik atau manuskrip dan maya atau digital bisa lenyap kapan saja. Akan tetapi, bila terekam dalam memori manusia, masih bisa ditularkan ke orang lain. Jika pihak asing saja masih memburu naskah-naskah kuno Nusantara hingga saat ini, kenapa kita yang justru ahli warisnya malah tidak aware atau sadar? Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan kritis. Mengapa naskah-naskah tersebut sampai dibeli dan dipertahankan sekedar untuk koleksi barang antik saja, ataukah ada yang lebih berharga daripada sekedar barang antik? Mungkinkah di dalam naskah-naskah tersebut tersimpan ilmu-ilmu penting yang telah dipelajari para pengusaha, konglomerat, bangsawan, dan globalis Belanda beserta anak buahnya? Manuskrip pertama Nusantara sampai di Perpustakaan Leiden pada tahun 1597. Jumlahnya ada 10 manuskrip. Salah satu manuskrip ini berkode OR266 dan berisi tema sebagai berikut. Yang pertama, doa dan azimat atau kitab primbon. Yang kedua, panduan akhlak-akhlak terpuji bagi seorang muslim. Tapi dalam kelanjutannya, Belanda hanya menyimpan 4 manuskrip saja. Sisa 6 manuskripnya sudah berpindah ke Inggris dan disimpan di sana. Mengapa sampai berpindah? Mungkinkah di dalamnya ada ilmu-ilmu spiritual dan mistis yang disematkan di dalam naskah, sehingga penting untuk mereka pelajari? Jangan lupa, nenek moyang kita di awal penyebaran Islam masih kental menggabungkan mistis dengan ilmu-ilmu agama Islam. Contohnya seperti yang tertuang dalam Serat Centini. Apakah hal tersebut tertuang juga dalam manuskrip kuno yang berpindah-pindah negara tersebut? Kita tentu tidak tahu. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah belajar dan mengajarkan kepada generasi muda kalau kita dulu mempunyai peradaban yang sangat mulia. Oleh karena itu, kita harus selalu mengamalkannya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like. Dan jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, maupun versi, saya mohon koreksinya Anda tulis di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa channel YouTube Cetho dimanapun Anda berada.